Oke, jadi parenting itu adalah sesuatu yang orang mikir, oh parenting itu belajar tentang mengasuh anak. Enggak, kebalik. Parenting adalah tentang belajar tentang bagaimana kamu bertumbuh. Jadi banyak orang tua tuh nggak bisa move on ketika anaknya masih bayi nih, ditimang-timang, dimanja-manja, lucu. Begitu ini anak menjelang ke SD kelas 5, kelas 6, udah mulai bisa bantah. Ketika SMP udah bisa berbohong. Ketika SMA udah bisa membangkang. Orang tua tuh, aduh waktu kecil kamu manis banget, kamu penurut banget. Udah gede kok jadi kayak gini. Nah, itu adalah salah satu ciri kita tidak bertumbuh bersama anak. Karena kebutuhan anak dari waktu ke waktu itu berbeda-beda. Ketika dia balita, kita perlakukan seperti ini, gaya komunikasinya seperti ini. Ketika dia menjelang SMP, sudah masuk masa pubertas, ya udah kita agak mundur sedikit. Karena anak yang sedang mengalami pubertas itu hormonnya sedang intens sekali. Jadi semakin dinasehati, semakin ditekan, dia akan semakin memberontak gitu ya. Gitu. Jadi ada ibaratnya peran kita masing-masing, kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur. Dan parenting itu pada intinya bukan tentang mengasuh anak, tapi bagaimana kita merespon perkembangan anak. Baik, jadi ketika manusia dilahirkan, salah satu organ yang paling cepat bertumbuh, paling pesat, yang kita nggak ngelihat gitu adalah otak. Jadi otak itu terdiri atas neuron-neuron, dan semasa bayi itu ketika dia lahir sampai dia ketika 5 tahun, itu neuron ini saling berkaitan. Jadi neuron dalam otak ini saling mengkait satu sama lain. Itu yang kita sebut dengan the building years. Waktu ketika kita membangun seorang anak. Jadi sesungguhnya ketika anak udah berumur 6 tahun, karakternya itu udah fixed. Udah selesai terbangun. Gimana kita merespon anak dari usia 0 sampai 6 tahun, itu yang paling menentukan gimana karakternya. Kesana-sananya itu karakternya cuman terpengaruh kayak 20-30% aja. Selebihnya kita di awal-awal ini. Ketika kita terlalu keras mendidik anak di usia ini, neuron yang tadinya harusnya terjalin itu terputus. Gitu ya. Apa bahayanya ketika neuron-neuron ini terputus? Dia akan melihat, anak akan belajar soal pola attachment. Ketika anak percaya pada orang tuanya, dia akan bisa percaya sama dunia ini dan percaya sama dirinya. Ketika orang tuanya nggak bisa dipercaya, misalnya ketika dia nangis, ketika dia sakit, ketika dia ngerasa nggak nyaman, orang tuanya nggak jadi tempat yang aman bagi dia, anak akan ngerasa dunia ini tempat yang aman. Dan dirinya ini adalah tempat yang, dirinya ini adalah orang yang tidak baik. Jadinya dia insecure. Setiap kali ada penolakan ya, namanya penolakan wajar banget di dunia ini, pasti ada penolakan gitu ya. Misalnya ditolak di sebuah universitas, oh ya udah deh, berarti aku bodoh, nggak ada bakat, udah deh nyerah aja, aku memang nggak sanggup kuliah. Padahal mungkin sekali loh kamu ini cuma nggak beruntung di tahun ini, coba lagi tahun depan gitu ya. Tapi karena dia selalu ngerasa insecure, ngerasa nggak mampu, ya udah gitu. Misalnya ini bahkan berpengaruh ketika anak mencari jodoh, baru kenalan sama orang, terus orangnya kayak lambat ngerespon chat, atau orangnya ngomongnya nggak terlalu banyak, oh dia nggak suka sama aku, udah deh mundur aja, nggak mau deh kenalin lagi sama orang, trauma gitu ya. Karena dia ngerasa dirinya itu nggak pantas dicintai, jadi dia nggak akan berusaha untuk membuat dirinya lebih dikenal sama orang lain, seperti itu.